Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wali Ara dengan NIM 2018-41118, mahasiswa Ekonomi Syariah semester 4 yang kali ini akan menuntaskan tugas final mata kuliah Manajemen Siswa yang diampu oleh Ibu Fitria Andriani. Nah, kali ini saya akan membahas seputaran zakat. Berbicara zakat, zakat adalah ibadah yang memiliki dua dimensi, yakni dimensi vertikal, yakni antara hamba dengan penciptanya, dengan dan dimensi horizontal, yakni sesama manusia. Dimensi vertikal diartikan bahwasanya zakat merupakan satu bentuk ketaatan seorang hamba atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Banyak kita mendengar ayat Al-Qur'an yang menyandingkan antara perintah sholat dan perintah zakat beriringan. Nah, maka menunaikan zakat adalah satu bentuk ketaatan dari seorang hamba kepada Rabb-nya. Nah, adapun definisi zakat sebagai hubungan horizontal atau dimensi horizontal antar sesama manusia, yakni zakat adalah satu media untuk saling membantu antara sesama umat manusia. Mengapa dikatakan demikian? Karena dengan adanya zakat itu turut membantu perekonomian umat sehingga terciptanya keadilan ekonomi di tengah-tengah umat. Maksud dari keadilan ekonomi di tengah-tengah umat yakni terhapusnya kemiskinan dan terhilangnya penumpukan kekayaan di tengah-tengah masyarakat. Nah, maka dari itu zakat merupakan satu hal yang menarik untuk dipelajari. Jadi, simak terus video ini. Baik, untuk yang pertama kita akan membahas pengertian dan landasan hukum zakat. Nah, zakat secara bahasa berasal dari bahasa Arab, yakni kata zakah yang artinya tumbuh, bersih dan berkah. Sedangkan secara istilah, jika kita meminjam definisi yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 mendefinisikan zakat sebagai harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan usaha milik seorang muslim yang sesuai dengan peraturan agama untuk diberikan kepada orang yang membutuhkan. Selanjutnya, berbicara tentang landasan hukum zakat. Ada banyak sekali lafal Al-Quran maupun hadis yang menerangkan tentang kewajiban mengeluarkan zakat. Di antaranya adalah Quran Surah At-Taubah ayat 103 yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم, yang artinya ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Penyayang. Selain itu, ada pula hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai zakat, yang artinya dari Amru bin Shu'aib dari ayahnya berkata bahwasanya seorang perempuan bersama anaknya datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan di tangan anaknya ada sepasang gelang emas. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadanya, "Sudahkah engkau berikan zakatnya?" Orang itu menjawab, "Belum." Maka Nabi bersabda kepadanya, "Apakah engkau senang kalau Allah memberimu gelang dari api kelak di hari akhirat, di hari kiamat?" Kemudian perempuan itu melepas gelangnya dan menyerahkannya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seraya berkata, "Ini hak Allah dan Rasulnya." Hadis riwayat Abu Daud. Yang kedua, kita akan membahas tentang mustahid zakat atau
orang-orang yang berhak menerima zakat. Jika kita merujuk pada firman Allah, Quran Surah At-Taubah ayat 60, maka setidaknya ada 8 pihak yang berhak menerima zakat, yakni fakir, miskin, amil, mu'allaf, riqab, gharimin, fisabilillah, dan ibnu sabil. Mari kita bahas satu persatu. Fakir adalah sebutan bagi orang yang tidak memiliki harta dan tidak memiliki pekerjaan. Kedua, miskin. Miskin adalah sebutan bagi seseorang yang memiliki harta atau tempat tinggal namun tidak memiliki pekerjaan sehingga tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan kesehariannya. Yang ketiga adalah amil. Amil adalah panitia zakat, pihak yang menerima zakat dari masyarakat dan menyalurkannya kepada yang berhak menerimanya. Yang keempat adalah mu'allaf. Mu'allaf adalah sebutan bagi orang-orang yang tertarik dengan Islam dan memasuki Islam dari agama sebelumnya. Yang keenam, maksud kami yang kelima adalah riqab. Riqab adalah sebutan bagi hamba sahaya yang akan membebaskan dirinya dari kehamba sahayaannya. Yang keenam adalah gharimin. Gharimin adalah sebutan bagi orang yang memiliki banyak hutang. Yang ketujuh adalah fisabilillah, adalah sebutan bagi orang-orang yang berjihad di jalan Allah tanpa mengharap ganjaran atau upah sedikit pun. Dan yang terakhir yang kedelapan adalah ibnu sabil. Ibnu sabil adalah sebutan bagi orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Nah, kedelapan pihak inilah yang berhak untuk menerima zakat. Baik, pembahasan kita yang ketiga atau pembahasan kita yang terakhir adalah kontribusi dan makna zakat bagi kesejahteraan masyarakat. Di pembahasan yang pertama, pada saat kita membahas pengertian zakat secara bahasa, kita mengartikan zakat sebagai tumbuh, berkah, dan berkembang. Maka esensi tersebut tidak dapat dielakkan sebagai tugas kita manusia sebagai khilafah di bumi, yakni memakmurkan bumi ini. Alangkah indah sekali jika seluruh orang muslim membayar zakat. Orang miskin tertolong ekonominya, orang kaya terselamatkan harta bendanya karena kekikiran dan keserakahannya. Maka akan tercipta yang saya namakan sebagai keadilan ekonomi umat, di mana tidak ada lagi didapatkan umat muslim kelaparan, mengemis di pinggir jalan, dan lain sebagainya. Kita akan mengulang kembali kisah kejayaan Islam di mana tidak tahu lagi kemana mau disalurkan zakat karena seluruh umat Islam telah sejahtera. Selanjutnya, agar lebih akademis atau apa ya sebutannya? Oke lah, secara teoritis kita dapat membagi makna dan kontribusi zakat bagi kesejahteraan masyarakat ini dalam beberapa poin. Di antaranya ialah yang pertama, zakat ini membantu pemerintah dalam artian sebagai pemasukan tambahan bagi pemerintah untuk mengelola sumber daya alam, membangun sarana dan prasarana, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di dalam naungan pemerintahan tersebut. Yang kedua ialah menambah kesejahteraan individual dalam artian menghapuskan kemiskinan secara absolut. Yang ketiga ialah mengikis sifat-sifat buruk manusia, yakni kikir, serakah, egois, menonjolkan kepentingan pribadi. Yang keempat adalah karena kita ketahui esensi zakat itu ialah membersihkan harta umat muslim, maka jika zakat telah tertunaikan oleh seluruh umat Islam, maka kita tenang karena
seluruh perputaran harta, uang yang ada dalam keseharian kita adalah hal-hal yang bersih, berkah, dan dijamin oleh Allah terhindar dari kemudaratan dan bencana. Mungkin itulah beberapa eh, kontribusi dan makna zakat sebagai eh, pilar kesejahteraan masyarakat. Mungkin sekian penjelasan dari saya, Wali Ara. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih atas berbagai bimbingan via online yang diberikan oleh Ibu Fitri Adriani. Semoga kita segera dilindungi Allah dengan keluar dari situasi pandemi ini. Sekian, syukran jazakillah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.